Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak bertemu kembali dengan Ustadzah di sini. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pada hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 3, subtema pertama, pembelajaran yang kedua. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pada bahasan kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah ciri-ciri dari bahasa iklan. Kedua, kita akan membahas juga tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau di bahasan kemarin kita membahas sistem pencernaan pada hewan ruminansia, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Pokok bahasan yang terakhir adalah kita akan mengulas kembali tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Baik anak-anak, kita mulai dari bahasan yang pertama. Perhatikan gambar iklan yang Ustadzah tayangkan. Di situ terlihat ada seorang anak yang membawa air, kemudian ada sedikit kata yang menarik untuk kita baca dan amati. Di situ terlihat bahwa tulisannya pentingnya air untuk kita. Di situ juga dijelaskan bahwa tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Sedangkan yang disebut dengan ciri air sehat adalah jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Ini adalah salah satu contoh iklan yang berkaitan dengan air minum. Setelah kita mengamati iklan tersebut, maka kita akan tahu dari iklan tersebut ciri-ciri bahasa iklan. Seperti yang tadi Ustadzah bacakan bahasa iklannya. Yang pertama, ciri dari bahasa iklan adalah menggunakan pilihan kata yang bahasanya tepat, menarik, logis, dan sopan. Perhatikan di situ. Kata-kata yang ada di iklan memang bahasanya menarik. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Jadi mempengaruhi pembaca. Yang ketiga, ungkapan atau majas yang digunakan memikat dan memiliki daya tarik sugesti khalayak. Khalayak ini dalam arti orang-orang umum yang membaca. Yang terakhir, ciri dari bahasa iklan adalah teks iklan harus tepat sasaran. Jadi tujuan adanya iklan itu untuk apa? Itu harus tepat dengan sasaran. Kita lanjutkan. Untuk bahasan yang kedua, setelah kita tadi belajar tentang iklan, bahasa iklan, dan ciri-ciri dari bahasa iklan, kita melanjutkan untuk bahasan yang kedua, karena kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Kali ini kita akan berbicara dan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Perhatikan gambar yang Ustadzah sajikan. Di sini ditunjukkan beberapa organ pencernaan pada manusia beserta gambar penampangnya. Di sini ada yang dari pertama adalah mulut, kemudian organ yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah usus halus. Yang kelima adalah usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Ini adalah organ pencernaan pada manusia.
Nah, anak-anak, sebelumnya kita harus tahu juga apa itu proses pencernaan makanan. Kita memiliki organ pencernaan dan kita juga mencerna makanan yang kita makan. Lalu apa itu proses pencernaan makanan? Proses pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Di sini bisa kita ibaratkan seperti apa yang kita makan itu dalam bentuk kompleks, contohnya nasi. Nah, ini akan dipecah kembali menjadi bentuk yang sederhana. Nasi itu mengandung karbohidrat. Kemudian kalau kita makan buah, maka itu akan dipecah menjadi jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan begitu seterusnya, baik itu lauk maupun air mineral maupun air susu yang kita minum. Itu akan nanti dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian fungsi utama sistem pencernaan makanan adalah memproses makanan yang dimasukkan melalui mulut kita. Karena mulut adalah organ pencernaan makanan yang pertama bagi tubuh manusia. Apalagi fungsi dari sistem pencernaan? Ini ada 5 fungsi lainnya. Yang pertama adalah menghancurkan makanan hingga menjadi bubur. Artinya gini, kalau kita makanan yang dalam bentuk kompleks itu akan kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, maka makanan tersebut harus dihancurkan menjadi bubur. Artinya kalau kita makan nasi itu harus kita kunyah sampai halus dulu di mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan ini masih ada sistem yang bekerja di situ dengan gerak peristaltiknya. Kemudian dicerna kembali di lambung dan seterusnya sampai ke anus. Yang kedua, fungsi lain dari sistem pencernaan adalah memecah makanan secara mekanik dan kimiawi. Kalau secara mekanik ini biasanya dibantu oleh gigi. Sedangkan kalau kimiawi ini dibantu oleh enzim. Yang ketiga, fungsi lainnya adalah mencegah racun dan bakteri pembawa penyakit masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Keempat, fungsi lainnya adalah menyerap sari-sari makanan ke dalam tubuh. Di sini adalah fungsi dari organ pencernaan usus halus. Terakhir, yaitu membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ini adalah tugas dari anus. Nah, ini adalah kelima fungsi lain dari sistem pencernaan manusia. Kalau kita gambarkan alur jalannya makanan yang kita masukkan ke dalam mulut sampai ke anus menjadi sisa makanan itu seperti ini. Pertama, makanan dimasukkan melalui mulut. Dari mulut dikunyah makanan tersebut dengan menggunakan gigi. Ini terjadi pencernaan secara mekanik. Setelah makanan dikunyah dengan menggunakan gigi, makanan kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus. Di sini ada yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Karena proses selanjutnya pencernaan ada di lambung. Di lambung terjadi proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Di sini ada 3 enzim yang ada di lambung, yaitu adalah enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida. Di sini berarti di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Setelah dari lambung, makanan tersebut akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh usus yang kita sebut ileum atau usus penyerapan. Namun di dalam usus halus itu juga ada duodenum dan juga ada jejunum. Itu adalah usus kosong dan usus 12 jari.
Di dalam usus halus, makanan juga dicerna secara kimiawi dengan menggunakan enzim. Di sini juga ada 3 enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas. Enzimnya adalah enzim amilase, tripsin, dan enzim lipase. Setelah dari usus halus, kemudian dilanjutkan ke pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Sebelumnya, makanan itu masuk ke usus besar untuk diserap diserap airnya, kemudian dibusukkan oleh bakteri E. coli, kemudian masuk ke dalam anus. Di anus ini makanan hanya berupa sisa-sisanya yang sudah tidak dibutuhkan, maka sisa makanan itu dikeluarkan. Ini adalah jalan singkat sistem pencernaan pada manusia. Bahasan yang selanjutnya itu adalah kita akan mengulas kembali, mempelajari kembali apa yang sudah kita pelajari di tema sebelumnya, yaitu tentang tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kita ulas kembali sebentar tentang ciri dari tangga nada diatonis. Yang pertama, dari tangga nada mayor. Cirinya adalah lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan tangga nada minor, lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, serta umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ini adalah perbedaan dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, anak-anak, di sini Ustadzah punya lagu yang berjudul Mars Hidup Sehat. Ini juga ada di buku paket kalian. Silahkan dibuka di pembelajaran yang kedua. Akan lebih menarik dan akan lebih enak didengar apabila menyanyi itu diiringi oleh alat musik. Tidak perlu dibayangkan sebagai alat musik yang mungkin kalian belum bisa mengoperasikannya atau menggunakannya seperti piano, gitar, dan lain sebagainya. Alat-alat di sekitar kalian, di sekeliling kalian itu juga bisa digunakan untuk mengiringi alat musik. Contohnya, di sini ada anak yang membawa galon. Jadi kalau kalian bernyanyi bisa diiringi dengan galon. Atau di depan kalian ada meja. Nah, itu bisa menggunakan tangan kalian untuk menepuk-nepuk meja mengiringi lagu. Tentunya anak-anak sudah sering melakukannya ya. Itu bukan hal yang asing lagi, karena setiap kalian bernyanyi pasti pengen rasanya bertepuk tangan atau menepuk meja. Supaya apa? Supaya lagu yang kita nyanyikan terdengar lebih menarik. Baik. Dari lagu Mars Hidup Sehat, marilah sekarang ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ini Ustadzah nyalakan video Mars Hidup Sehat. Silakan kalian ikuti dan bernyanyi di rumah kalian masing-masing ya.
Oke, itu tadi adalah lagu video Mars Hidup Sehat. Kalian sudah mengikuti tadi bernyanyi bersama ya? Nah, tugas kalian adalah nyanyikan lagu Mars Hidup Sehat itu kembali dengan cara merekam dalam bentuk video. Setelah kalian lakukan, simpan dulu ya videonya. Nanti di akhir subtema, Ustazah akan minta dengan mengirimkan link form ke Google Classroom. Baik, anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar karena itu adalah bekal kalian di masa depan untuk meraih cita-cita. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.